Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a iza massahu sarru jazua wa iza massahul khairu manu'a illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum wallazina yusaddiquna biyaumiddin wallazina hum min azabi rabbihim musfiqun inna azabi rabbihim ghairu ma'mun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha ra'azalika faulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun wallazina hum bi syahadatihim qaimun wallazina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatim mukramun. Pemirsa El Sinta dimanapun berada yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam episode kuliah yang pada kesempatan ini akan membahas terkait dengan manusia galau dan mulia. Manusia di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 sebutan. Sebutan pertama, Allah menyebut manusia itu dengan al-bashar. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Nah, kemudian disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia itu an-nas. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ila akhir ayat. Nah, yang ketiga itu disebut dengan insan. Ada beberapa perbedaan kontekstual dalam sebutan ini. Al-bashar itu konteksnya adalah manusia secara anatomis biologis. Nah, dan kemudian anas itu dalam konteks manusia secara sosiologis. Nah, kan kemudian al-insan itu manusia dalam konteks psikologis yang memiliki potensi dan peluang untuk mendapatkan nilai, untuk membentuk sebuah nilai dan pada akhirnya bisa dalam konteks mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan nilai yang dia dapatkan itu dia mendapatkan hidayah atau memang hidayah itu yang membuat dia membentuk nilai? Nah, itu perlu kajian yang lebih mendalam. Namun di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan ayat 33
ini menceritakan bagaimana kegalauan manusia dan bagaimana membentuk kemuliaan daripada manusia tersebut. Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Dia gelisah apabila ditimpakan sesuatu hal yang tidak bisa dia terima, dia mengeluh dan berkeluh kesah. Tetapi apabila ditimpakan kepada dia nikmat atau kebaikan, dia pelit. Dia menyimpan dan dia menganggap nikmat itu hanya buat dia, tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, orang yang tidak seperti itu adalah orang yang apabila dia melaksanakan sholat. Ya. Orang yang melaksanakan sholat, nah bukan hanya sekedar dia melaksanakan sholat, tapi sholat yang dilaksanakannya itu tertib dan konsisten. Nah, dia bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat yang benar-benar dia jiwai. Bagaimana hal-hal yang lain lagi selain daripada sholat? Ada beberapa hal-hal yang lain yang bisa menciptakan manusia itu menjadi manusia yang mulia. Kita tunggu pada segmen berikutnya. Pemirsa El Sinta dimanapun berada yang saya hormati, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisa mendapatkan kemuliaan dan bisa mendapatkan sorga yang mulia tersebut, selain daripada seperti yang dikemukakan tadi, mendirikan sholat dengan konsisten, dia meyakini pada harta atau nikmat yang dia dapatkan itu ada hak-hak orang lain di dalamnya. Jadi lisa'ili wal mahrum. Jadi ada hak-hak orang yang memang dia meminta bantuan atau memang orang yang tidak meminta bantuan, tetapi mereka itu memiliki hak terhadap apa yang dimiliki oleh seseorang. Kenapa orang lain itu memiliki hak terhadap apa yang kita miliki? Karena sesuatu yang kita miliki itu kita dapatkan bukan karena kita semata, tetapi ada pertolongan-pertolongan orang lain di sana. Nah, justru itu makanya pada harta yang kita miliki itu kita harus bisa berbagi kepada orang lain. Kenapa juga kita harus berbagi sesuatu hal yang kita miliki? Karena harta yang ada pada diri kita itu kalau kita tidak bagikan, dia akan bisa membelenggu kita. Karena cinta kepada harta itu akan bisa membawa seseorang itu tidak berdaya. Karena setiap hari, setiap masa, harta yang kita miliki itu selalu pingin ditumpuk-tumpuk, kemudian pingin lebih banyak lagi. Makanya Rasul mengatakan, andai kata seseorang itu diberikan satu gunung emas, maka dia pingin gunung emas yang kedua. Setelah dia dapatkan gunung emas yang kedua, dia pingin gunung emas yang ketiga. Karena harta itu tidak ada puasnya. Maka justru itu perlu diberikan kepada orang lain. Nah, supaya kecintaan kita terhadap harta itu tidak
terlalu mengekang dan membelenggu kita. Dan lain lagi nih, apa yang kita berikan itu adalah sesuatu hal yang nanti akan kita nikmati di yaumil akhir. Jadi orang yang rajin bersedekah, orang yang suka memberi, itu sebenarnya dia menabung untuk sesuatu hal yang akan dia nikmati nanti di yaumil akhir. Jadi bukan dia dalam artian buang harta, tetapi dia itu adalah menyimpan harta. Nah, sesungguhnya apa yang dia infakkan itu, itulah sebenarnya harta dia yang hakiki. Nah, kemudian ini bisa akan dia wujudkan apabila dia benar-benar meyakini ada hari akhirat. Ada hari di masa kita akan berbangkit, di masa itu kita akan dihisap, di masa itu kita akan mendapatkan segala amal kebaikan dan kita diganjarkan amal perbuatan. Tapi kalau dia tidak meyakini hal yang seperti itu, kecintaannya terhadap harta itu pasti akan semakin mendalam. Nah, kemudian dia meyakini juga bahwasanya pada hari kiamat itu ada azab. Ada azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kelalaian-kelalaian, kekilafan-kekilafan yang dilakukan. Nah, justru itu makanya dia harus benar-benar meyakini itu untuk apa? Untuk dia bisa berbuat yang lebih baik di atas dunia ini untuk mendapatkan kemuliaan hidupnya nanti di akhirat. Nah, kemudian orang-orang yang mulia itu adalah ya secara kehidupan di dunia ini, orang yang mulia itu adalah orang yang benar-benar menjaga walazina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, menjaga sesuatu hal yang bisa merusak moralitasnya, bisa merusak akhlaknya. Nah, itu yang perlu dia jaga. Nah, kemaluan itu yang kecuali kepada istrinya atau kepada budak-budaknya. Budak-budak dalam pengertian ini adalah istrinya juga. Nah, kemudian ada yang melakukan kelebihan daripada itu. Nah, ini kategori orang-orang yang berlebihan. Orang-orang yang tidak mau menjaga harkat dan martabatnya, ini adalah orang yang berlebih-lebihan. Nah, kemudian orang-orang yang apabila diberikan kepercayaan, dia menjaganya dengan sebaik mungkin. Diberikan titipan harta, diberikan tugas, diberikan amanah untuk memimpin sesuatu, diberikan kepercayaan untuk memelihara sesuatu, dan dia berusaha untuk mempertanggungjawabkannya dengan sebaik-baik mungkin, terutama adalah amanah atas kehidupan dia di atas dunia ini. Dia harus jaga dengan sebaik mungkin. Ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan untuk menggapai kemuliaan hidup ini setelah segmen berikut ini. Pemirsa El Sinta dimanapun berada, nah karakter berikutnya yang perlu diperhatikan oleh manusia untuk mencapai kemuliaan adalah wallazina hum bisyahadatihim qaimun. Orang-orang yang komitmen yang tinggi terhadap apa yang sudah
dia persaksikan. Yang dia persaksikan ini adalah komitmen keislaman. Dia memiliki ghirah keislaman. Jadi ghirah keislaman itu memiliki kekuatan, memiliki rasa ingin menegakkan Islam itu yu'la alaih, ya kan? Menegakkan Islam dengan setinggi-tingginya. Wala yu'la alaih, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar berislam dalam konteks sekedar ritual, tetapi bagaimana memperjuangkan nilai-nilai Islam itu tegak dalam kehidupan. Ya. Dan merasa terganggu kalau sekiranya Islam mendapatkan rintangan-rintangan tertentu. Merasa terganggu kalau sekiranya Islam dihina. Merasa terganggu kalau sekiranya para pemimpin-pemimpin Islam itu dianiaya. Dia merasa bertanggung jawab terhadap dakwah Islam, ya. Bertanggung jawab terhadap bagaimana pengembangan Islam, dan yang paling penting itu bertanggung jawab terhadap bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Nah, inilah orang yang satu diantaranya yang mendapatkan kemuliaan di dalam hidup dan juga nanti di akhirat. Nah, kemudian walazinahum ala salatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga solatnya. Jadi solat ini benar-benar harus diimplementasikan dalam real of life. Jadi solat itu bukan hanya sekedar ritual. Salat bukan hanya sekedar kita mengisi waktu. Pas waktu subuh kita salat subuh, pas waktu zuhur kita salat zuhur, pas waktu asar kita salat asar, maghrib salat maghrib, dan isya salat isya. Tapi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai solat itu dalam kehidupan? Dan ini berkorelasi dengan ayat sebelumnya, walazinahum bisyahadatihim qaimun tersebut. Sehingga solat inilah yang membentengi seseorang, aqimis sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, solat inilah yang membangun sebuah personal yang perfeksionis, ya. Jadi solat itu menciptakan seorang personalize yang kamilah, ya, ya, yang sempurna, sehingga dia itu berhak mendapatkan sebuah kemuliaan. Ulaika fi jannatin mukramun. Nah, kemuliaan di sini bukan hanya kemuliaan nanti di yaumil akhir, tapi orang yang sudah benar-benar mengamalkan semenjak dari pertama dia tetap konsisten dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga solat dan konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai solat dalam kehidupannya. Nah, kemudian berimplikasi terhadap bagaimana dia bisa berbagi terhadap sesama manusia. Dan juga bukan hanya sesama manusia, dia peduli dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana menciptakan lingkungannya yang baik, bagaimana membantu saudara-saudaranya, baik yang mendapatkan kesulitan maupun yang memang membutuhkan bantuan. Nah, jadi apa yang dimiliki itu dia berikan sebagai sebuah kewajiban, sebagai sebuah kebiasaan.
Kalau memang sebuah kewajiban, itu dalam bentuk zakat. Dalam sebuah kebiasaan itu berinfak, bersedekah. Berinfak dan bersedekah itu ya anytime, anywhere, kapan saja dan di mana saja. Kalau zakat itu sudah punya ketentuan. Nah, kalau kita tidak tunaikan, ini menjadi tuntutan tersendiri, baik tuntutan secara konstitusional dari negara maupun tuntutan secara sosial. Tetapi kalau berinfak itu wujud dari kepedulian seseorang terhadap sekitarnya. Nah, kemudian dia tetap menjaga harkat dan martabatnya, menjaga kemaluannya, tidak mengumbar aurat, apalagi mengeksploitasi aurat. Benar-benar dia jaga dengan sebaik mungkin, kecuali hanya kepada istrinya. Nah, kemudian di tempat-tempat yang sangat privat, yang sangat privasi. Selain daripada itu, dia jaga betul bagaimana auratnya itu tetap terpelihara, karena itu mencakup muruah, harkat dan martabat. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian kemuliaan yang berikutnya itu terus dijaga dengan selalu konsisten terhadap perjuangan Islam dan konsisten dalam pengamalan nilai-nilai solat dalam kehidupan nyata. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.